Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian akidah, metode-metode dan prinsip-prinsipnya. Pertama, pengertian akidah yaitu suatu ikatan atau janji. Dalam kajian akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan keyakinannya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah. Menurut bahasa atau etimologi, akidah diambil dari kata al-abdu yang berarti pengikat. Akidah juga pengikat, arbab itu ikatan, al-itsaku mengikat. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur kekurangan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Terus dari definisi di atas dapat ditarik secara terminologi bahwa akidah itu bersifat harus mengikat, pasti, kokoh, kuat, teguh, dan yakin. Begitu juga akidah pantang untuk ragu dan hanya sekedar berprasangka. Nah, keyakinan yang kokoh kuat bukan harus yakin seyakin-yakinnya. Jika tidak sampai tingkatan keyakinan yang kuat, maka bukanlah akidah. Akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yaitu percaya adanya Tuhan, percaya tentang alam gaib, percaya tentang kitab-kitab, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan hari akhirat, dan yang terakhir percaya dengan qada dan qadar. Ya, selanjutnya metode-metode yang pertama melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga, dari seyakin-yakinnya. Jika tidak sampai tingkatan keyakinan yang kuat, maka bukanlah akidah. Akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yaitu percaya adanya Tuhan, percaya tentang alam gaib, percaya tentang kitab-kitab, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan hari akhirat, dan yang terakhir percaya dengan qada dan qadar. Ya, selanjutnya metode-metode yang pertama melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang sangat penting agar akidah bisa tertanam dalam hati sanubari. Yang kedua melalui pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, ataupun lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, prinsip-prinsip akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda-beda dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena itu, sumber ajaran yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul itu adalah satu, yaitu berasal dari Tuhan atau Allah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah pengakuan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang esa, pengakuan bahwa nabi yang diangkat
dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan adanya hari kebangkitan, terus yang terakhir keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti itu tertanam pada sanubari, maka menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, berupa pun sekecilnya kebaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pratama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 7 dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah Islam dan metode peningkatannya serta akhlak-akhlak terpuji dalam Islam. Pertama, akhlak Islam dan metode peningkatannya. Sebetulnya keberhasilan dan kegagalan pembangunan moral dan akhlak pada sikap dan perilaku muslim yang modern atau dewasa ini itu sebetulnya balik lagi ke pribadi muslim itu masing-masing, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku atau akhlak tersebut itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini bisa meliputi insting biologis, kebutuhan psikologis, serta kebutuhan pemikiran. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi akhlak itu bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun lingkungan pendidikan. Dan ada beberapa prinsip umum yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kaum muslim dari kebimbangan dan kebingungan yang ibaratnya dalam meningkatkan kualitas akhlak. Itu yang pertama adalah komitmen dengan jalan hidup Islam, kemudian loyal kepada Allah, Rasulnya, dan Islam. Ketiga, kesungguhan dalam menjalani kehidupan, kemudian sikap toleran atau tasamuf dan memaafkan, dan yang terakhir sikap moderat terhadap orang lain dan segala sesuatu. Kemudian Al-Ghazali menaruh perhatian besar kepada masalah akhlak serta mengemukakan berbagai metode perbaikan akhlak. Metode perbaikan akhlak atau peningkatan akhlak yang beliau ungkapkan dalam berbagai buku itu ada 3 jenis metode. Yang pertama adalah metode taat syariat. Metode ini adalah pembenahan diri, yakni membiasakan diri dalam hidup sehari-hari untuk melakukan kebajikan dan hal-hal bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat, aturan-aturan negara, dan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, metode pengembangan diri. Metode yang bercorak psikoedukatif. Ini didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan rasa untuk meningkatkan sifat-sifat baik dan menjauhi sifat-sifat buruk. Jadi kayak pengembangan diri dari dalam. Kemudian metode kesufian. Metode ini bercorak spiritual religius dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi, mendekati citra insan ideal atau insan kamil. Dan pelatihan disiplin diri ini menurut Al-Ghazali dilakukan melalui 2 jalan, yakni al-mujahadah dan al-riyadah. Kemudian masuk dalam materi akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan saya jelaskan yang pertama adalah hikmah. Hikmah, pengertian dari hikmah adalah perkataan atau kebijaksanaan, yang mana kebijaksanaan ini didasari atau diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Jadi kayak pendapat atau pikiran lah al-hikmah itu, kebijakan lah, bijak gitu. Kemudian keutamaan dari hikmah. Orang yang mengamalkan sifat hikmah itu yang pertama memiliki rasa percaya diri dan tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama terus dikembangkan. Jadi bisa mengembangin ilmu pengetahuan yang dia punya gitu. Kemudian masuk ke akhlak selanjutnya, yaitu ifah. Ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Kemudian keutamaan dari akhlak ini atau akhlak ifah ini adalah yang pertama dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat atau mungkin merusak martabatnya. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana, qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Kemudian yang ketiga ada akhlak, yaitu syaja'ah. Syaja'ah adalah keberanian dan yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Yang mana akhlak ini memiliki keutamaan, yaitu syaja'ah akan menimbulkan hikmah.
dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memuliakan nafsu, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, serta mencintai. Kemudian adalah, atau dari kata, atau bisa kita sebut adalah, ini adalah sifat adil gitu. Adil dalam secara artinya itu adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai aturan-aturan yang sudah ada gitu. Jadi kayak adil gitu. Atau dalam arti lain, adil ini tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang lah. Keutamaan dari adil yang pertama adalah diciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan seimbang gitu. Kemudian membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Kemudian akhlak selanjutnya ada syukur ini mengandung makna yaitu pujian atas kebaikan. Maksud dari syukur adalah akhlak yang dimana sifat yang dilakukan oleh manusia dengan mengucap rasa terima kasih kepada hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah. Dalam M. Quraisy Shihab menegaskan bahwa syukur mencakup 3 sisi. Pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah. Kedua, syukur dengan lidah, yakni dengan mengakui anugerah dan memuji pemberinya. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yakni dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi syukur ini kita berterima kasih lah atas apa yang diberikan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah, pengertian qanaah adalah sikap rasa cukup atau menerima apa adanya terhadap segala usaha yang dilaksanakan. Sifat qanaah akan mengendalikan diri seseorang dari keinginan memenuhi hawa nafsu. Jadi kayak cukup aja gitu qanaah tuh. Yang pertama, kalau kita mengimplementasikan sikap ini, keutamaannya itu adalah jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Kemudian yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Kemudian ridho atau ridho, pengertiannya adalah ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh hak, baik sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak gitu. Jadi kayak ridho aja gitu sebagai anugerah yang istimewa pada dirinya. Dan keutamaan ridho adalah mendorong manusia, khususnya ya umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ridho menerima kekayaan seperti kemiskinan, umur panjang dan pendek, badan sehat, atau mungkin sakit, semua tidak ada perbedaan karena memang ia telah ridho kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu sabar. Pengertian sabar adalah tabah atau menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum lah gitu. Dia sabar gitu menghadapi segala cobaan, segala sesuatu gitu, kayak legowo lah bahasa ininya. Dan sabar ini kita harus tahu, sabar ini, misalkan sabar karena Allah itu yaitu hendaklah atau seseorang akan mendorong seseorang itu bersabar ya karena Allah gitu, karena ingin mengharapkan ridhonya dan untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk menampakkan kekuatan jiwa dan mencari pujian makhluk atau tujuan-tujuan lainnya gitu. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai akhlak dan metode peningkatannya serta akhlak-akhlak terpuji, mulai dari hikmah sampai sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya yang sampai pada bab akhlak tercela. Akhlak tercela yang pertama adalah hubud dunia. Hubud dunia berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya bagi dirinya. Yang kedua adalah hasad. Hasad berarti dengki. Maksudnya suatu sifat atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah atau tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasud menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepada dirinya. Ia juga tidak suka jika ada orang lain yang menyamainya baik dalam hal prestasi maupun materi. Yang ketiga adalah takabur, ujub. Secara bahasa atau etimologi, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-jabu bin nafsi yang berarti kagum pada diri sendiri, sedangkan takabur berarti sombong atau berusaha menampakkan keagungan dirinya. Yang keempat adalah riya.
Riya adalah mengerjakan sesuatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan, dan pengakuan dari orang lain. Untuk yang selanjutnya terkait dengan ciri-ciri maupun cara menghindarinya, teman-teman bisa lihat sendiri dari makalah kami. Selanjutnya adalah adab kepada orang tua dan guru. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan, akhlak, atau bisa juga sopan santun. Dan dalam arti kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari tafsiran adaba ya'dubu yang berarti mengundang atau mengajak. Adab kepada orang tua dibagi menjadi dua, yakni adab kepada orang tua ketika masih hidup dan adab kepada orang tua ketika sudah meninggal. Selanjutnya adalah meneladani kisah Nabi Yusuf. Yang pertama adalah saudara-saudara Nabi Yusuf mengadakan pertemuan. Pertemuan ini diadakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk merencanakan bagaimana cara melenyapkan Nabi Yusuf. Yang kedua, Nabi Yusuf bermimpi. Dari mimpi tersebut, kemudian Nabi Yusuf mengadu kepada ayahnya, dan ayahnya menafsirkan bahwa suatu saat Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Namun ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub kemudian Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dari pertemuan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yang sebelumnya, kemudian mereka sepakat untuk mengasingkan Nabi Yusuf atau membuang Nabi Yusuf. Hingga pada suatu hari, saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf pergi jalan-jalan keluar kota. Padahal sesungguhnya rencana mereka adalah ingin memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Selanjutnya yaitu Nabi Yusuf dijual sebagai hamba sahaya. Setelah beberapa hari berada dalam sumur, kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh para pedagang yang hendak mengambil air di dalam sumur tersebut. Kemudian Nabi Yusuf dijual sebagai hamba sahaya. Selanjutnya adalah Yusuf dan godaan Zulaikha. Nabi Yusuf kemudian tinggal di rumah seorang raja dan istrinya yang bernama Zulaikha. Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang remaja yang gagah dan tampan, sehingga Zulaikha tidak bisa menahan rasa gairahnya untuk memiliki Nabi Yusuf, sehingga Zulaikha terus saja mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf. Dari peristiwa Zulaikha menggoda Nabi Yusuf tersebut diketahui oleh suami Zulaikha. Akan tetapi suami Zulaikha mengetahui bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Zulaikha tidak terima dan terus mencoba melakukan berbagai hal untuk menunjukkan bahwa dirinya juga tidak bersalah, hingga akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya Nabi Yusuf menjelaskan mimpi raja. Dari dalam penjara tersebut, Nabi Yusuf memiliki dua teman yang kemudian salah satu temannya menjadi koki di sebuah kerajaan. Nah, ketika raja di kerajaan tersebut memiliki mimpi yang cukup aneh, raja meminta berbagai orang yang ahli mimpi untuk menafsirkan mimpinya. Akan tetapi ia rasa tidak ada yang cukup. Kemudian teman Nabi Yusuf di penjara sebelumnya memberitahu kepada raja bahwa Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Hingga akhirnya Nabi Yusuf pun berhasil menafsirkan mimpi raja dan ia diangkat menjadi menteri di kerajaan tersebut. Selanjutnya Nabi Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke kota tempat tinggal Nabi Yusuf sekarang, hingga untuk meminta kurma. Nabi Yusuf mengetahui itu bahwa itu saudara-saudaranya, akan tetapi ia tidak dendam dengan saudaranya dan memberikan kurma kepada saudara-saudaranya. Dan yang terakhir adalah Nabi Yusuf bertemu kembali dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub. Nabi Yusuf menitipkan sebuah jubah kepada saudara-saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Kemudian sesampainya di rumah, Nabi Yakub telah mengetahui bahwa
Jubah tersebut adalah milik Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yakub yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Kemudian Nabi Yakub menemui Nabi Yusuf di kotanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.